Shalom teman-teman semua, Tuhan berkati dimanapun teman-teman berada saat ini. Udah hampir 3 bulan lebih kita harus stay at home, kita harus work from home, kita harus study at home, dan bahkan kita ibadahnya jadi online, harus di rumah teman-teman. Tapi sadar nggak sih teman-teman kalau waktu-waktu ini, masa-masa ini jadi masa dimana kita punya kesempatan yang lebih untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan Tuhan adalah Allah dan kasih itu sendiri bagi kita semua. Dimana kita saat ini bisa spread love sama teman-teman kita, sama keluarga kita, baik yang jauh maupun yang dekat. Dan kali ini teman-teman kita mau sama-sama menaikkan sebuah pujian, dimana kita mau mengekspresikan penyembahan kita pada Tuhan melalui lagu yang sempat dibawakan oleh Sydney Moede. Pasti teman-teman tahu lagu ini. Jadi kita mau nyanyi sama-sama mengenalmu. Sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat dan kasih kemurahan-Mu Bapa. Kami boleh kembali berkumpul Tuhan Yesus, satukan hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus, untuk menyatakan suatu penyembahan kami Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena kami begitu mau untuk mengasihi Engkau dan mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau menaati perintah-Mu Bapa. Kiranya pujian ini Tuhan Yesus boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kita mau pujikan ini.
sama-sama mempraktekkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama membahas firman Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau mengenal dan kita mau lebih lagi mengerti firman-Nya lebih dalam lagi. Mari teman-teman kita simak yang berikut ini. Ya, terima kasih Abi buat kesempatannya. Ya, luar biasa tadi sudah membawakan satu pujian yang sungguh luar biasa. Ya, seperti yang tadi Abi katakan, hari ini kita akan bahas tuntas firman Allah. Ya, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana orang percaya, apakah dia sudah memiliki ketaatan di dalam Tuhan. Tema hari ini, ketaatan anak-anak Allah. Tujuannya supaya kita nanti sebagai anak Allah memiliki ketaatan di dalam Tuhan. Ya, sebelumnya mari ya kita akan baca terlebih dahulu firman Tuhan yang akan dibaca di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 3 sampai ke 17. Mungkin William bisa membacakan firman Tuhan. Oke, 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 17 akan saya bacakan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Ya, luar biasa. Terima kasih William sudah membacakan firman Tuhan. Ya, memang setiap hari manusia itu selalu diperhadapkan pada pengambilan suatu keputusan. Setiap keputusan memiliki konsekuensi yang berbeda-beda ya. Sebagai contohnya seorang pengendara sepeda motor itu mengalami kecelakaan dan akhirnya dia mengalami gagal otak. Ini bukan karena ia tidak mengerti pentingnya memakai helm, tetapi enggan menggunakannya. Nah, sama saudara, orang Kristen yang memilih taat kepada firman Tuhan tentu ada konsekuensinya. Lalu bagaimana hidup taat firman Tuhan terhadap firman Tuhan itu yang seperti apa? Nah, banyak orang Kristen itu ternyata dia banyak yang belum taat kepada firman Tuhan. Nah, mungkin kita akan bertanya, taat yang seperti apa sebenarnya? Atau bahkan ada orang Kristen yang dia nggak ngerti yang dia taati itu apa. Mungkin masih bingung ya. Nah, hari ini nanti kita akan bahas tuntas. Bagaimana supaya kita bisa mengerti
perintah itu apa, perintahnya apa. Kalau kita sudah tahu perintahnya, baru nanti kita bisa taat kepada firman Tuhan. Ya, lebih dalam lagi teman-teman semuanya, kita akan melihat bagian ini. Yang pertama kita akan lihat terlebih dahulu, apakah tanda-tandanya orang yang mengenal Allah itu. Ya, dari saya Mas Andri. Oke, siap. Tanda-tanda orang yang mengenal Allah di ayat 3 ini dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat keempat dikatakan, barang siapa berkata aku mengenal dia tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Berarti orang yang mengenal Allah di sini dikatakan yang menuruti perintah-perintahnya. Oke. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang menuruti perintah-perintahnya. Nah, sekarang akan kita lihat seperti ini, saudara. Dikatakan di sana tadi yang taat kepada firman Allah itu berarti dia yang mengenal Allah. Nah, saya mau tanya terlebih dahulu nih kira-kira. Taat kepada firman Tuhan itu kira-kira sulit atau tidak? Berat atau tidak? Menaati perintah Tuhan itu berat atau tidak, teman-teman? Ya, kalau dari saya mungkin kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita tidak mempunyai Roh Kudus, kita sulit. Sulit. Oke, sulit. Contohnya ya, kita di jalan, kita naik motor di lampu merah kita langsung terabas. Wah, mumpung kurang berapa detik langsung terabas. Nah, itu kan peraturan pemerintah, seharusnya kita harus berhenti, tapi kita langsung terabas. Nah, kan peraturan pemerintah itu juga dari Tuhan ya Mas ya. Kalau seperti itu bagaimana Mas? Apakah kita menuruti perintah Allah atau kita tidak menuruti perintah Allah? Ya, itu pertanyaannya disimpan dulu ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Tapi kita akan lihat dulu dalam firman Tuhan ya. Tadi memang menuruti perintah Allah itu memang dikatakan itu berat. Atau orang berkata itu sangat sulit. Nah, lalu kalau kita mau melihat ternyata banyak orang percaya belum taat pada firman Tuhan yang tadi sudah Theo ungkapkan. Nah, sebelum itu kita akan lihat dulu kira-kira ciri-ciri orang yang taat yang sudah di dalam Yesus itu seperti apa ciri-cirinya? Kita lihat dulu. Siapa? Di ayat 5 sampai 6 dikatakan seperti ini. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti ciri-cirinya orang yang taat di dalam Yesus harus hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Harus hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Ya. Ya menanggapi ya, cuma menanggapi saja. Ternyata setiap orang percaya harus memiliki ketaatan di dalam Kristus. Dia harus memiliki hidup sama seperti Kristus yang dikatakan di ayat ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Yesus atau di dalam Allah, dia harus wajib hidup sama seperti Kristus. Teman-teman di rumah bisa digaris bawahi kata wajib. Kata wajib berarti harus. Nah, seperti itu. Kembali lagi ke pertanyaan saya tadi ya. Kira-kira untuk taat kepada firman Tuhan itu sulit atau tidak? Sulit atau tidak? Mungkin kalau kita memiliki Jangan iman, mungkin. Ini harus pasti, sulit atau tidak? kalau kita memiliki iman kepada Tuhan dan kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, pasti bisa. Tapi pada kenyataannya bagaimana? Kalau kamu sendiri menaati firman Tuhan itu sulit atau tidak? Sebenarnya itu tergantung tiap-tiap pribadi aja Mas. Tergantung tiap pribadi. Nah, pribadimu bagaimana? Kalau dari saya sendiri, saya punya iman yang kuat dan saya juga sudah menerima Yesus dan saya juga percaya. Sudah yakin punya iman yang kuat? Ya. Sudah yakin. Berarti sanggup untuk mentaati firman Tuhan. Sanggup. Oke, luar biasa saudara-saudara. Sanggup menaati firman Tuhan karena sudah di dalam
Di dalam Yesus. Nah, berarti di sini ada satu contoh ya, satu contoh atau karakter yang orang yang sudah mengenal Allah itu memiliki ketaatan di dalam Kristus. Nah, kalau kita mau melihat bagaimanakah seorang bisa tahu kalau dia itu sudah ada di dalam terang atau sudah ada di dalam ketaatan itu. Bagaimana? Oke Mas Andri, di ayat 9 ini dikatakan barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Di ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi supaya kita mengetahui bagaimana orang itu hidup di dalam terang, ya kita harus mengasihi saudara kita dan tidak membencinya. Oke. Berarti kesimpulannya adalah gini. Kira-kira perintah untuk supaya kita wajib untuk melakukannya itu kira-kira perintahnya apa? Ya, saling mengasihi. Saling mengasihi. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman yang di rumah ya. Kadangkala orang percaya itu bingung kalau dia itu mau taat kepada firman Tuhan apa yang ditaati. Nah, kalau kita sudah tahu perintahnya jelas, berarti taat yang harus dilakukan adalah apa? Mengasihi. Saling mengasihi. Ya, saling mengasihi saudara. Ya, tidak membenci. Perintah Tuhan itu sulit atau tidak tadi gitu ya, sudah. Coba ada yang berkata sulit atau tidak? Ada yang berkata sulit ya. Kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat kedua. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Nah, di sana dikatakan bahwa ketika orang mengasihi Allah, itu ternyata dia harus menaati perintah-perintahnya. Sekali lagi, perintahnya berat atau tidak? Untuk menaati perintah Allah itu berat atau tidak? Tapi sebentar Mas, tapi mungkin untuk melakukan perintah Allah ini berat Mas, mungkin Berat. mungkin berat. Ya. Karena banyak sih dari orang-orang itu untuk melakukan perintah Allah tuh dia merasa sebagai suatu yang berat, suatu yang menjadi beban atau bagaimana. Itu gimana Mas? Oke, ya luar biasa ya. Karena kita belum selesai bacanya. Coba kita lihat di ayat berikutnya ini, ayat ketiga. Ayat ketiga ya. Di sana dikatakan apa? Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Firman Tuhan katakan apa? Perintah-perintah itu tidak berat. Berarti berat atau tidak? Tidak, seharusnya tidak ya kan? Nah, mengapa banyak orang berkata bahwa perintah Allah itu berat? Jawabannya apa, saudara? Ya, tanpa adanya Roh Kudus di dalam diri orang percaya, dia tidak akan pernah mungkin bisa mengasihi saudara. Jelas ya, saudara? Jadi, perintah-perintah Allah itu tidak berat. Bahkan Roh Kudus itu memberi kekuatan supaya kita bisa mengasihi saudara-saudara kita. Nah, lalu bagaimanakah seorang tahu bahwa ia hidup di dalam terang? William. Kalau di ayat 9 kan dikatakan tadi bahwa barang siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam terang tapi yang membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Di ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ya, berarti perintah itu apa? Mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Coba kita lihat di ayat ke-7. Ayat ke-7. Di sana dikatakan apa? Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Ya, perintah lama.
Perintah lama dalam hukum Taurat, dalam 10 perintah Allah yang diberikan oleh Musa, itu dikatakan oleh Yesus sendiri, dia berkata bahwa dalam satu kata, yaitu kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu. Hukum yang kedua, kasihilah Setelah sesamamu sesamamu seperti manusia. engkau mengasihi dirimu sendiri. Berarti perintah itu adalah kasih. Kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Hidup dalam kegelapan kalau dia tidak beres dengan sesamanya. Semakin jelas ya saudara ya. Iya. Nah ini simpel sekali. Banyak orang percaya dia tidak bisa mengasihi saudaranya. Bahkan banyak sekali ya. KKR itu dia rebah-rebah, dia nangis-nangis. Kalau ditanya apa saudara? Wah dia benci dengan papahnya, dia benci dengan A, benci dengan B. Berarti dia tidak beres dong. Berarti ini termasuk orang yang taat kepada firman Tuhan atau enggak? Tidak ya. Tidak. Karena apa alasannya? Ya karena membenci saudaranya. Ya karena dia membenci Dia membenci. saudaranya. Tidak bisa mengasihi. Nah, sebagai orang percaya, harusnya kita bisa beres di dalam hal ini, dalam hal mengasihi saudara. Oke, kita akan lihat lebih dalam lagi. Nah, lalu apa maksudnya hidup menuruti perintah-perintahnya itu? Dari saya Mas ya, di ayat 6 ini jelas dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia di sini guru besar, yaitu Yesus Kristus. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti kalau kita di dalam dia, kita harus wajib hidup sama seperti Kristus. Hidup sama seperti Kristus itu gimana sih? Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Tuhan Yesus itu rela berkorban. Kasih itu rela berkorban. Berarti kita harus mengasihi. Nah, dari pengalaman hidup saya, Mas Andri, kalau saya tuh dulu sebelum menerima Tuhan Yesus, saya hanya percaya Tuhan, aku mengerti Tuhan. Ya, sebagai Kristen lah. Nah, itu saya pernah bertengkar sama teman, cekcok. Wah, sampai urusannya tuh bertahun-tahun, diam-diaman enggak bisa melepas pengampunan saya. Nah, tapi semenjak saya menerima Tuhan Yesus, ada kasih tercurah pada saya, Roh Kudus ada pada saya, dikaruniakan pada saya. Ya. Nah, kuncinya adalah gimana kalau kita tuh supaya kita bisa mengasihi. Ya, kita harus menerima kasih dari Allah, menerima Yesus Kristus, menerima Roh Kudusnya supaya kita bisa mengasihi sesama kita, Mas Andri. Berarti inti dari kita menuruti perintah-perintahnya jelas ya. Ya. Kita beres dengan sesama, tidak memendam rasa kepahitan Iya. kepada sesama, beres dengan orang rumah, beres dengan sahabat. Nah, mungkin kita bisa cross check nih teman-teman yang ada di rumah juga ya. Sudahkah kita mengasihi musuh? Sudahkah kita mengasihi saudara-saudara kita? Kalau kita belum bisa mengasihi saudara, berarti kita ada di dalam kegelapan. Nah, banyak anak Tuhan yang selalu gagal karena apa, saudara? Karena dia tidak bisa mengasihi saudara. Sebenarnya ada satu kunci yang di sana yang perlu kita mengerti. Tadi dikatakan Theo juga ya. Ternyata Roh Kudus yang diberikan oleh Allah dalam diri kita itu memberikan suatu kuasa, memberikan suatu kekuatan supaya kita dimampukan untuk kita bisa melepaskan kasih terhadap sesama. Tuhan Yesus sendiri berkata, jika engkau ditampar pipi kirimu, maka berikan pipi kanan. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Karena orang yang di dalam dirinya sudah didiami Roh Kristus, dia akan berpotensi untuk bisa mengampuni saudara. Hidup sama seperti Kristus berarti apa? Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Tuhan Yesus berkata, ampunilah dia, sebab dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Simpel ya. Jadi memang seperti itu. Hidup menuruti perintah-perintahnya adalah hidup di dalam terang kasih Tuhan. Lalu mengapa orang percaya itu diwajibkan untuk hidup sama seperti Kristus yang telah hidup dan tidak mengasihi dunia ini? Kira-kira bagaimana ini? Oke Mas, mungkin kalau di ayat 15 ini ya,
Ya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Di ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, supaya tidak mengasihi dunia. Karena mengapa mengasihi dunia? Karena di dalam dunia ini yang berisi keinginan daging, keinginan mata, dan ujungnya adalah keangkuhan hidup. Ya, padahal keinginan-keinginan dunia ini sedang lenyap. Ketika kita hidup di dalam dunia, ketika kita mengasihi dunia, hidup kita menuruti cara dunia, ya, sama dengan halnya sebetulnya kita sedang melenyapkan diri kita sendiri. Seperti itu ya. Ya, mungkin saya akan menambahi. Melki mau menambahi? Mungkin apa ya, kenapa orang Kristen masih banyak yang tidak menuruti perintahnya. Malah saya juga sering lihat banyak yang menyebar kebencian dan malah menimbulkan kepahitan juga. Ya, itu kamu alami sendiri. Pernah mengalami, Pernah juga mengalami. pernah melihat juga. Melihat dengan mata kepalamu sendiri. Ya, seperti itu kondisinya. Lalu yang ditanyakan, mengapa? Ya, orang Kristen masih banyak yang tidak menuruti perintahnya. Oke. Mengapa banyak orang Kristen yang masih belum menaati perintahnya? Jawabannya cuma simpel. Bisa menjawab, teman-teman? Mungkin yang di rumah orang Kristen tidak bisa, masih banyak yang tidak masih menuruti. banyak yang belum menaati firman Tuhan. karena banyak sih orang Kristen tuh Hmm. menuruti keinginannya sendiri. Aku Kristen, ya wis dadi Kristen. Rasah dadak bocah kitab akeh banget tuh wong kone cilik-cilik wae to. Wis kasih ya apa to? Wah, paling ya wis aku ngedit koncoku wis. Kayak nih. Bukan sekedar itu. Oke. Kasih itu harus dari hati, dari kita sendiri. Kita Hati-hati. ya, Dari kita kita kalau sendiri. dari kita kalau tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa mengasihi, Mas. Tidak bisa Ya, mengasihi. Oke, mic-nya lebih dekat lagi. oke. Biar Kalau- teman-teman kita yang di rumah bisa dengar gitu Ya, siap. Oh. Sebenarnya Ya, tuh gampang kok, Mas, kita tuh mengasihi. Ya kuncinya itu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Wah. Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Hmm. Minta kasihnya. Kita kalau sudah menerimanya, otomatis kita mendapatkan kasih karunia, kasih mendapatkan karunia. Roh Kudus. Nah, Oke. ajaran Tuhan Yesus tuh luar biasa. Hmm. Kasihlah musuhmu. Nah, kalau orang dunia memandang ya, wah, Iya. ngasih musuh, wah musuh kayak ngono nganyel ke ngopo dikasih. Nah, tapi kalau dalam Yesus katakan kasihlah musuhmu, kita harus taat akan firman Tuhan, yaitu Ya, mengasihi. firman Tuhan. Ya kita harus mengasihi. Nah, itu Mas. Oke. Dari saya. Tetapi kenyataannya bagaimana? Tidak banyak Yang mengasihi. yang mengasihi. Kenapa bisa seperti itu? Berarti apakah dia belum di dalam Yesus? Belum. Belum. Kenapa? Kok belum? Karena dia belum bisa mengasihi dan masih punya niatan membenci saudara. Membenci saudara. Sekarang gini, ya, Melki pernah untuk ada hambatan untuk mengasihi saudara? Pernah ada cerita seperti itu? Jadi gini Mas, saya dulu juga pernah punya hambatan. Namanya saudara kan universal kan, bukan cuma saudara kandung. Ada 3 saudara, ada saudara kandung, saudara seiman, dan saudara sesama manusia. Ya kita ambil aja saudara sama manusia. Juga bukan adik saya aja, ini juga berdua juga pernah saya Kamu benci? sikat malah. Wah, sikat. Ya, Bener juga pernah saya sikat. Ya, Sampai bertengkar gitu. pernah bertengkar. Jotos-jotosan? Hampir. Ya. Ya. Kamu menang atau kalah itu? Ya, tapi akhirnya kita sama-sama sepakat Oke. di dalam Yesus ya kan. Ya. Akhirnya kita saling melepas pengampunan dan saling memang benar terjadi seperti itu ya. Benar. ya benar. Puncaknya itu saya pas Hmm. saya kecelakaan di Pasar Kembang itu, tangan saya juga patah. Tiba-tiba ya saya ingin melepaskan pengampunan sama adik saya. Patah sama itu karena dipukul dia tuh? bukan. Enggak, bukan. Saya kan udah ngomong tabrakan. Oh, Kecelakaan. Kecelakaan. Ya. Oh. Oke. Saya dibawa ke rumah sakit. Heeh. Tiba-tiba saya dibawa didatangi Ambulan. adik saya. Pas di rumah ada adik saya, ada mama saya, ada bapak Hmm. saya, terus Hmm. ada temen ketua komunitas juga. Mhm. Saya ngomong minta maaf aja, Dek, minta maaf ya kalau aku
pernah gini, aku nggak bisa kok, nggak pernah gagas kowe, nggak pernah apa peduli sama kowe. Ya terjadi pemulihan di situ. Terus pas sore juga datang, saya juga pernah meluk sampai nangis-nangis. Aku juga apa gimana ya, aku salahku akeh banget karo kowe, aku benar-benar nyesel, aku gak malah ini meneh. Nah gitu Ya, aja. jangan nangis, jangan nangis. Tenang Mel, kita saudara semuanya ya. Wah, di ternyata sini. kalian ini pernah ada Ya. konflik tentang hal Benar. mengasihi ya. Luar Tapi biasa. kita semua sudah berkumpul di sini. Wah, amin, haleluya. Karena firman Allah dikatakan, Ya. kalau kita tidak bisa mengasihi saudara kita yang dilihatnya, Hmm. tapi kita ngomong, aku mengasihi Allah, aku mengasihi Tuhanku kok. Tapi nyatane sing iso dicekel, iso didelok ora iso mengasihi. Kan pendusta bodoh ae. Oke, ya, seperti gitu. itu ya. Ada tambahan, Ya, William? mungkin kalau saya ya mau sharing aja ya untuk gimana saya dulu tentang hal mengasihi ini ya. Sebelum saya di dalam Yesus, mungkin di dalam keluarga saya ada suatu kehancuran, dimana saya setiap harinya berantem sama papa saya, sama mama saya, sama adik saya. Dan itu ibarat tuh, kalau mamanya saya ibaratkan dengan tong sampah tuh tiap hari kentongan terus. Kentongan terus. Ya karena kita berantem terus di situ. Adik saya kepahitan dengan papa saya kepahitan dengan mama saya kepahitan dengan adik saya. Ya tapi ketika saya di dalam Yesus Haleluya. dan belajar firman Tuhan, di situ ada dorongan dalam diri saya untuk mengasihi, untuk menaati perintah ini. Ada suatu dorongan, ada suatu kekuatan yang Roh Kudus berikan untuk saya bisa mengampuni. Saya cuman batin seperti ini. Seorang William itu tidak bisa mengampuni. Tapi karena adanya Roh Kudus, saya bisa mengampuni, saya bisa mengasihi, saya bisa minta maaf kepada mama saya. Saya waktu malam itu saya minta maaf sama mama saya dan sama adik saya. Dan saat itu juga mama saya dan adik saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Wih, Selamat. luar biasa teman-teman. Dan juga tapi untuk papa saya sudah saya meminta maaf. Tapi cuman papa saya adalah seorang yang karakternya keras, dan dia ya cuman diyani doang, tapi saya tidak digagas seperti itu. Mungkin ya ini suatu bagian dari juga pokok doa ya, saya minta didoakan supaya papa saya bisa dipulihkan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Orang percaya wajib untuk hidup sama seperti Kristus. Jadi intinya saudara, kalau kita hidup di luar Kristus, orang percaya yang hidupnya di luar Kristus, bagaimana kita bisa memberitakan kepada yang lain? Orang lain di luar Kristus bisa menyaksikan Allah itu nyata, itu dari orang percaya. Maka di sana tadi dikatakan bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus. Orang lain akan melihat Yesus di dalam diri kita. Kita adalah menjadi reflektornya Allah. Luar biasa ya. Hari ini kita sudah belajar firman Tuhan tentang ketaatan, yaitu mengasihi. Jangan lupa mengaplikasikannya dalam hidup kita untuk saling mengasihi, spread love dimanapun teman-teman berada. Kita serahkan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang memampukan kita untuk mentaati firman Tuhan. Kali ini teman-teman pasti semakin rindu untuk diam di bawah kakinya Tuhan, untuk mendekat pada Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan setiap harinya, merenungkan firman itu setiap harinya. Satu lagu lagi yang akan kita nyanyikan bersama. Lagu ini berkata bahwa dalam berdiam di dalam Tuhan Yesus ada damai sejahtera yang kita rasakan, damai sejati yang kita rasakan, membawa kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku
hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Jangan lupa nafas kita menceritakan kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti ibadah kami kali ini. Jangan lupa untuk ikuti student gathering minggu depan. Teman-teman bisa dapat info selengkapnya tentang PAS di PAS Surakarta, Instagram kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.